Tuhan bersamamu. Inilah berita gembira Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkati pula buah rahimmu. Siapa aku ini, maka ibu Tuhanku datang melawati aku. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah yang percaya, sebab sabda Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku bahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan karya agung kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan kosong. Ia menolong Israel hamba-Nya sebagaimana dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari terkasih, hal kunjung dan mengunjungi ini adalah pengalaman yang amat biasa di dalam kehidupan kita. Dan kita memang membutuhkan pengalaman itu, termasuk orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Di dalam hal mengunjungi, ada suatu pengalaman manusiawi kita yang diteguhkan. Dan pada hari ini, lewat cerita yang dinarasikan oleh Santo Lukas, kita diajak untuk membuat pengalaman manusiawi ini menjadi sebuah pengalaman iman. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Pengalaman manusiawi yang amat biasa, mengunjungi seseorang, itu menjadi sebuah pengalaman iman. Mengunjungi ataupun dikunjungi pada dasarnya adalah sebuah proses perjumpaan. Itulah yang dialami oleh Bunda Maria dan Bunda Elisabet. Yang kita tahu dua-duanya adalah orang-orang yang sedang menghadapi sebuah misteri besar di dalam dirinya, yang mungkin pada saatnya atau pada waktu seterusnya tidak mudah untuk dimengerti secara baik. Kedua-duanya akan mengandung dan nanti akan melahirkan seorang putra pada saat yang satu belum saatnya, yang lain lewat saatnya. Tidak ada yang pada saatnya, tidak ada. Yang satu belum saatnya, dan yang kedua lewat saatnya.
Ya, kita tahu siapa yang dimaksud. Tetapi lewat proses perjumpaan keduanya yang tidak pada saatnya ini lalu menjadi pada saatnya. Inilah yang menarik. Bunda Maria yang sebetulnya belum saatnya mengandung karena waktu itu statusnya masih tunangan. Tetapi dalam proses itu lalu menjadi pada saatnya ketika harus menghadapi tugas besar dari Allah. Bunda Elizabeth yang sebetulnya sudah lewat saatnya karena sudah usia tua. Dalam proses itu lalu menjadi pada saatnya. Itu artinya misteri besar yang mereka hadapi bukan menjadi sebuah ketakutan, bukan menjadi sebuah hal yang menjadi beban hidup, tetapi diterima dengan penuh sukacita, walaupun tidak tahu persis apa yang terjadi, tetapi diterima, dihayati seturut apa yang dikehendaki Tuhan. Inilah perjumpaan lalu menjadi sebuah proses iman, pengalaman iman. Dan itu terjadi ketika orang mencoba saling menerima dan saling memberi, saling meneguhkan, saling memahami dan saling dipahami. Dua-duanya berkembang di dalam proses itu, lalu menjadikan segala sesuatu menjadi pada saatnya. Kalau Tuhan bertindak tidak pernah sebelum saatnya atau lewat saatnya, selalu pada saatnya, pada waktunya. Inilah yang menjadi muara di dalam proses perjumpaan itu. Lalu proses perjumpaan itu akan menjadi sebuah pengalaman iman. Mari kita memohon supaya pengalaman perjumpaan yang kita alami, entah itu kita mengunjungi atau dikunjungi, atau kita berjumpa dengan orang-orang lain dimanapun, selalu membuat apa yang ada di dalam diri masing-masing menjadi sebuah saat di mana Allah merencanakan segala rencana kehendaknya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.